Nah, ini adalah program paling sederhana di dalam bahasa C. Saya akan menjelaskan bertahap. Anda juga bisa jalankan ini melalui online DB. Oke, misalkan di sini saya buat programnya, saya jalankan. Nah, sama. Oke, dia fungsi program ini adalah mencetak apa yang ada di antara tanda petik ini. Oke. Nah, eh, bagaimana fungsinya masing-masing? Nah, saya akan jelaskan secara bertahap di sini. Oke, nah di sini ada beberapa fungsi yang pertama. Yang pertama adalah include stdio, gitu ya. Ini buat apa? Ini adalah library. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah fungsi di dalam bahasa C itu semua fungsi itu harus ada library-nya, gitu ya. Nah, stdio ini adalah library untuk menampilkan sesuatu ke layar. Jadi Anda harus tambahkan ini di program Anda. Pagar include ini untuk menggabungkan library stdio itu ke dalam program utamanya, gitu ya. Jadi meskipun programnya pendek, nanti begitu dijalankan, ini sebenarnya komputer tidak hanya menjalankan perintah Anda ini, tapi dia menambahkan sebuah program yang jauh lebih panjang. Nah, kalau di program utamanya, nah ini yang kita masuk di sini ya, ada int main. Nah, yang paling penting adalah main. Main ini adalah sebuah fungsi utama yang harus ada di dalam pemrograman bahasa C. Main, fungsi utama. Jadi kalau misalkan ada banyak fungsi, nanti si program bahasa C itu akan mencari yang main duluan. Kalau misalkan nemu, dia akan menjalankan duluan yang main. Oke. Nah, setelah main itu masuk ke kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini saya jelaskan aja di sini. Nah, intinya bahwa int main itu adalah fungsi utama. Jadi int di sini menyatakan bahwa fungsinya akan membalikkan integer. Nah, nanti eh, Anda akan paham pada saat kita belajar tentang fungsi. Tapi sementara Anda pahami dulu aja. Oke. Nah, kemudian ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ingat di dalam pemrograman bahasa C itu semua blok perintah itu harus diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kalau Anda membuat program, itu alangkah baiknya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini diketik pertama. Baru Anda ketik sesuai isinya. Jadi misalkan printf eh, testing, misalkan seperti ini. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau misalkan semua harus berpasangan ya, buka harus berpasangan dengan tutup. Dan ini menyatakan mana blok program yang dikerjakan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau ini fungsi main berarti di antara kurawal buka dan kurawal tutup. Ini yang akan dieksekusi. Oke. Kemudian printf belajar bahasa C. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Oke, sama seperti ini ya. Main dalam kurung buka kurung tutup. Nah, perintah printf itu ada di dalam stdio ini. Sehingga kalau misalkan ini Anda hapus, oke, seperti ini saya hapus dan Anda jalankan, maka di sini akan error. Kenapa kok error? Karena dia nggak kenal printf itu perintah apa sih? Gitu. Tetapi kalau misalkan Anda beritahu, oke, tolong tambahkan library stdio dulu sebelum saya menjalankan perintah ini. Nah, di dalam stdio itu ada beberapa perintah termasuk printf. Jadi kalau misalkan ini Anda jalankan, nah sekarang jadi nah, ya, testing, kecetak, belajar bahasa C juga tercetak. Oke. Nah, backslash n di situ ada backslash n ya. Backslash n adalah karakter khusus untuk memindah kursor ke bawah. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih backslash n, di sini saya kasih backslash n, maka pada saat saya jalankan, maka di sini akan testing, begitu ketemu ini dia akan pindah ke bawah. Belajar, meskipun ini di dalam satu baris, maka di tahapan ini dia akan pindah kursornya ke bawah. Bahasa C. Oke, jadi Anda bisa menggunakan Dev C++ seperti ini.
Jadi Anda bisa compile and run, Anda dapatkan, atau Anda bisa menggunakan secara online, menggunakan online. Kalau Anda mungkin punya WiFi dan sebagainya, Anda silakan menggunakan ini. Atau Anda menggunakan Dev C++ juga nggak apa-apa karena lebih cepat prosesnya. Tapi kalau misalkan menggunakan paket data, lebih baik jangan menggunakan yang ini ya, karena ini dia stream terus dengan server. Ya. Oke, nah selanjutnya apa yang harus dibuat? Nah, yang kedua adalah terkait dengan identifier. Identifier ini biasanya digunakan untuk nama variabel, gitu ya. Jadi misalkan saya buat misalkan di ini ya, oke, di sini aja. Oke, ini saya misalkan INTA, misalkan gitu ya. Nah, sama dengan 10. Nah, misalkan sederhana seperti ini ya. Sini Anda bisa baca ya. Nilai A ada 10. Nah, A ini adalah sebuah variabel yang bisa diisi dengan angka berapapun. Seperti yang tadi contoh, kita ambil di contoh. Misalkan di sini adalah MHS ya, berarti di sini adalah MHS. Ya, berarti di sini juga MHS. Berarti di sini adalah jumlah mahasiswa. Gitu ya. Jumlah mahasiswa sama dengan oke. Nah, kalau kita lihat di programnya, gitu ya. Jadi aturan variabel apa? Pertama berawalan huruf kapital, huruf kecil atau angka dan sebagainya. Tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalkan Anda buat variabel tidak boleh pakai 10 mahasiswa gitu ya atau 1 mahasiswa, ini nggak boleh gitu ya. Nah, Anda juga tidak boleh menggunakan misalkan jumlah mahasiswa. Mahasiswa. Ini nggak boleh karena ada spasi. Anda bolehnya menggunakan garis bawah gitu ya. Untuk misalkan biar gampang untuk mengetahui variabel berarti saya gunakan jumlah mahasiswa. Jadi kalau misalkan di sini jumlah mahasiswa ya di sininya saya buat jumlah mahasiswa. Jadi untuk memudahkan kita membaca sebuah variabel. Oke. Bagian berikutnya boleh huruf atau angka dan case sensitif ya, huruf besar dan kecil beda. Jadi misalkan Anda membuat ini jumlah mahasiswa sama dengan 10 dan misalkan saya membuat dua buah variabel, satunya huruf kecil, jumlah mahasiswa. Ini dianggap dua variabel yang berbeda. Oke. Misalkan ini sama dengan 50. 10. Kalau ini huruf besar, maka yang dicetak adalah yang 10. Tapi kalau misalkan ini huruf kecil, maka yang dicetak adalah yang 40. Paham ya? Oke. Tidak boleh ada spasi dan tidak boleh mengandung karakter khusus. Jadi nggak boleh misalkan jumlah mahasiswa bintang, nggak boleh. Oke. Atau sen gitu ya. Oke. Nah, itu untuk penamaan variabel. Kemudian tipe data. Tipe data itu apa? Tipe data adalah yang menyatakan eh, data yang disimpan itu apa. Misalkan di sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan bedanya adalah kalau misalkan char itu untuk menyimpan sebuah karakter, tapi kalau yang angka itu harus Anda simpan menjadi double float dan sebagainya. Jadi pada saat kita membuat program Anda akan lebih paham di sini. Jadi tipe data dalam C itu ada char. Jadi kalau misalkan Anda mau menyimpan nama Anda, gitu ya, berarti Anda harus gunakan char. Tapi kalau misalkan angka, Anda harus gunakan di sini. Nah, apa bedanya int sama float? Int itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalkan bilangan bulat tahu ya, 1, 2, 3 bukan pecahan, gitu ya. Tapi kalau float, double dan sebagainya, ini dia bisa pecahan. Jadi misalkan sekarang saya tanya ya, misalkan saya pengen membuat variabel jumlah mahasiswa, itu harusnya integer atau float? Integer, Pak. Integer. Kenapa kok integer? Karena bilangan bulat, Pak. Oke, karena mahasiswa nggak mungkin pecahan ya. Jumlah mahasiswa dalam kelas pasti bulat, pasti 5, 7 kan gitu ya.
nggak mungkin jumlah mahasiswanya 7,5. Tapi kalau misalkan IPK mahasiswa, berarti pakai apa kira-kira tipenya harusnya? Floating boleh, Pak. Oke, Anda boleh menggunakan yang lain, gitu ya. Float. Nah, jadi masing-masing punya karakteristik tersendiri. Jadi ada short in, gitu ya, ada char, ada short in. Short in ini 2 byte, ya. 32.000 sampai min 32.000. Integer ini berarti minus sekian sampai sekian dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mendeklarasikan variabel seperti yang saya tunjukkan tadi pakai int sekian atau char ini dan sebagainya, double luas dan seterusnya. Untuk memberikan nilai variabel sebuah angka langsung disama dengankan saja. Saya rasa tidak ada masalah. Nah, ini contohnya ya, contoh paling salah satu contoh. Jadi nanti Anda tinggal copy saja ke GP. Oh iya, saya satu saya yang lupa. Nah, usahakan gunakan komen. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat komentar, gitu ya. Jadi, kalau misalkan katakanlah Anda ingin membuat komentar ke program, misalkan program menghitung luas, kan gitu ya. Nah, kalau seperti ini saja, waktu Anda jalankan masih error. Kenapa? Karena ini dianggap sebuah perintah. Nah, agar untuk memudahkan Anda memberi keterangan, Anda bisa 2 cara, yaitu Anda bisa gunakan garis miring 2 kali. Nah, maka program ini tidak akan dijalankan, gitu ya. Jadi dia akan menjalankan yang lain. Nah, atau Anda bisa gunakan perintah garis miring bintang dan bintang garis miring. Misalkan nama siapa, misalkan NIM, Anda bisa. Nah, enaknya adalah nanti mungkin ini tolong dibiasakan bahwa garis-garis ini bisa juga Anda gunakan untuk komentar di sini. Misalkan seperti ini, saya kasih keterangan bahwa di sini input nilai panjang. Oke. Yang pemerintah ini adalah input nilai lebar. Yang ini adalah proses menghitung luas dan seterusnya. Kenapa? Ini akan mempermudah Anda untuk memahami sebuah program karena gini, Anda nggak akan ingat sebuah semua yang pernah Anda lakukan kan gitu ya. Jadi memberikan catatan di dalam sebuah program itu sangat penting, apalagi nanti programnya sangat panjang. Jadi lebih baik Anda berikan komentar. Misalkan di sini mencetak, gitu kan, mencetak ke layar atau menampilkan. Nah, yang terakhir ada return zero. Nah, kenapa kok perlu return zero? Nah, semua fungsi itu harus mengembalikan sebuah nilai, gitu ya. Kalau sebenarnya fungsi main biasanya tidak perlu ada yang perlu kita kembalikan, langsung aja return zero. Nanti pada saat Anda belajar fungsi, Anda akan lebih paham. Tapi paling tidak untuk saat ini yang paling penting Anda pahami bahwa ini adalah perintah-perintahnya programnya. Jadi tolong manfaatkan. Atau misalkan gini, Anda bisa juga menggunakan garis miring 2 itu untuk menguji sebuah fungsi. Katakanlah misalkan di sini ada lebar sama dengan katakanlah 200 gitu ya. Nah, saya mau mencoba menggunakan lebar yang 15, berarti yang ini bisa saya matikan gitu ya. Jadi hasilnya adalah 200 kali 10. Tapi nanti saya coba saya balik gitu ya. Di sini saya gunakan seperti ini. Berarti harusnya nilainya 150. Paham ya? Jadi Anda bisa menggunakan komen ini untuk menguji sebuah baris itu, misalkan tidak saya jalankan, efeknya apa gitu ya. Misalkan di sini saya matikan gitu ya. Bisa nggak jalan gitu ya. Nah, ternyata bisa. Kenapa? Karena panjangnya tidak pernah ada nilainya kan gitu ya. Mungkin nilainya 0 gitu ya. Sehingga pada saat ada lebar tapi panjangnya nggak ada nilai awalnya, berarti dianggap 0 dan seterusnya. Jadi itu perintahnya manfaatnya. Oke. Nah, kemudian karakter escape seperti salah satu contohnya tadi ya, dari backslash n itu untuk pindah baris. Jadi kalau misalkan
Anda pengen ini pindah baris, ya Anda bisa backslash n dan seterusnya. Maka di sini akan menjadi dua garis yang berbeda dan seterusnya. Oke, mungkin sampai sini ya yang terkait di sini. Jadi di sini ada beberapa untuk yang PowerPoint ini ada banyak contoh program, gitu ya, untuk mencetak ke layar dan sebagainya. Nah, tugas Anda untuk hari ini untuk minggu depan adalah Anda coba semua program ini, gitu ya. Jadi di sini ada banyak contoh program dan silakan manfaatkan untuk latihan operator-operator ini yang diberikan, gitu ya. Jadi misalkan saya mau memformat tulisan seperti ini, halo di sebelah kanan, berarti saya gunakan print %8s, gitu ya. %8 ini apa? %8 ini untuk mengalokasikan 8 karakter. Oke, kemudian S berarti rata kanan, gitu ya, atau -8 berarti rata kiri, dan seterusnya. Jadi seperti ini contohnya %3 dan seterusnya. Jadi, nah %D buat apa? Jadi kalau misalkan ada tadi ya print F. Nah ini kenapa kok %D? Oke, %D ini adalah untuk memberikan tempat untuk diisi dengan variabel di kanannya. Jadi luasnya nanti akan dimasukkan ke sini. Gimana kalau misalkan saya detailkan, berarti luas bujur sangkar, misalkan seperti ini ya, dengan %D, dengan panjang %D, dan lebar %D adalah X. Tapi kita harus mengurutkan mana variabel yang akan kita masukkan ke masing-masing. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah panjang, berarti saya buat panjang. Kemudian yang kedua adalah lebar, yang ketiga adalah luas. Sehingga kalau saya jalankan, maka di sini luas bujur sangkar dengan panjang 10, dia akan diisi dengan ini ya. Lebar 15, lebarnya dengan ini adalah 150 lebar luas. Oke. Jadi panjang ini akan mengisi yang di sini, lebar akan mengisi %D yang ini, luas akan mengisi dengan %D di sini. Gimana kalau saya format? Nah, di sini sudah ada petunjuknya. %D itu untuk apa? %I untuk apa? %O dan seterusnya. Oke. Oke, jadi untuk tugas Anda adalah Anda coba yang materi di PowerPoint itu, kemudian oke, oke, intinya bahwa di pertemuan 3, oke, di dalam tugasnya, tugas pemrograman bahasa C, di tugas 2 pemrograman bahasa C ini, silahkan Anda coba semua programnya, oke, kemudian Anda capture ya, Anda jelas coba semua programnya, kemudian Anda capture hasilnya, gitu ya. Mungkin Anda boleh menjelaskan terkait menjelaskan terkait bahasa programnya dan lain sebagainya. Syukur-syukur kalau Anda bisa tambahkan komentar seperti tadi ya, backslash ini melakukan apa, buat apa? Biar Anda paham gitu ya, tiap baris itu fungsinya apa, karena itu yang paling penting. Oke, ini berarti Agustus, sorry, September ya. September sekarang tanggal 8. Oke, 8 sampai mungkin tanggal 11. Oke, 2021. Oke, oke, mungkin itu adik-adik ada pertanyaan sampai sini untuk terkait dengan tugasnya. Intinya Anda membiasakan diri, mungkin kita masih menggunakan bahasa C ya. Nanti kalau ada waktu, saya pinginnya istilahnya dengan diagram alir yang sama, kita coba dengan menggunakan bahasa yang lain. Mungkin bisa menggunakan Java, Python, PHP, dan sebagainya, agar Anda paham bahwa yang penting itu adalah cara berpikir.
masalah eksekusi pakai program apapun itu sebenarnya bukan jadi isu utama gitu ya. Jadi yang penting bagaimana Anda bisa membuat sebuah cara berpikir untuk menjalankan program. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Saya sudah membaca deskripsi Anda, gitu ya. Jadi saya terima kasih Anda beberapa sudah bisa menuliskan dengan cukup detail ya terkait dengan cita-cita Anda. Ya insya Allah mungkin saya hanya bisa mendoakan semoga itu tercapai semua apa yang diharapkan. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ini manfaatkan 4 tahun ini sebagai titik titik tolak Anda untuk menggapai masa depan Anda. Karena 4 tahun inilah sebenarnya Anda mau sekolah lagi, mau persiapan mulai sekarang. Untuk sekolah lagi itu apa yang harus disiapkan? Anda mau ke Amerika, apa yang harus misalkan sekolah di sana? Dan itu nggak ada yang mustahil, insya Allah. Selama Anda berjuang sungguh-sungguh dan insya Allah berdoa terus gitu ya. Insya Allah mungkin akan saya sudah membaca, jadi ada beberapa yang sangat bagus mendeskripsikan idenya dan sebagainya. Kemudian hobinya yang istilahnya seneng ngoprek elektronik dan sebagainya. Nah itu tolong pertahankan ya seneng ngopreknya itu ya. Kenapa? Biasanya orang yang seneng ngoprek itu selalu penasaran terhadap segala hal. Jadi misalkan ada program gitu ya. Kenapa sih program ini bisa seperti ini gitu. Ada game, gimana sih nge-crack game kan gitu ya. Anda bisa bongkar dan seterusnya. Karena semua program buatan manusia insya Allah Anda bisalah Anda pelajari semua. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat aja. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya, tolong on cam dulu saya foto ya. Saya foto sebentar. Oke, oke 1, 2, 3. Insya Allah hanya satu layar. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.